Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan puji syukur kita panjatkan pada pagi hari ini kita dalam suasana Surabaya yang cerah, kita bisa berkumpul bersama narasumber yang luar biasa dan Bapak Ibu semua, baik yang hadir di Kafein ataupun yang ada di Zoom. Pada kesempatan ini kita telah hadir narasumber kita luar biasa yang sudah tidak asing lagi, Prof. Sudah 3 hari, Prof, ya. 3 hari. 3 hari di Surabaya. Kemarin kita banyak diskusi di ruang atas kita dan beliau punya agenda juga terkait dengan seminar yang kita lakukan bersama Inkindo Intakindo dan teman-teman dari UINSA dan PUPR, dan hari ini juga dilanjutkan dengan kegiatan luar biasa ya. Dan waktunya ini benar-benar efektif, Prof. Ya. Pas. Nah, kemudian kita tangkap untuk beliaunya agar bisa sebagai tamu spesial kita di Kafein Time, Prof. Jadi kita punya slot acara kita di Cafe ini adalah Kafein Time. Memang sengaja kita untuk diskusi-diskusi hal-hal yang terkait dengan perkembangan dan situasi yang terkini. Nah, kita pada kesempatan ini mempunyai tema kebijakan tantangan dan peluang terkait dengan konsultan konstruksi. Juga telah hadir pada kesempatan ini Bapak Ketua Intakindo Jawa Timur, Pak Dr. Adi Prawito. Terima kasih Pak Adi di sela kesibukan beliau yang sekaligus juga Dekan Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya. Dan kita pada hari ini kita akan bicara tidak terlalu formal seperti seminar, Prof. Jadi kita santai-santai saja. Karena kita berbicara dengan masalah ini, Prof. Kalau Prof dari kemarin sudah belanja masalah di Jatim. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa di Jatim ini kemarin kita 90% adalah usaha kecil. Dan ini barangkali juga mewakili 36 provinsi di Indonesia. Seperti itu. Kalau 30, saya kira 37, 35, Prof. Mungkin Jabar sama DKI banyak besar dan menengahnya. Jadi ini menggambarkan kondisi kita. Nah, tadi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ketum Eri dan Pak Ketum Sigit, saya kira ini adalah masalah aktual yang kita hadapi bersama. Beberapa catatan saya tadi, kita mempunyai semacam diprediksi dengan pertumbuhan 5,1 sampai 6, Prof. 5,6 sampai 6,1 sampai 2009. Nah, ini tentunya peran di jasa konstruksi sangat penting sekali sebagai salah satu drive untuk kegiatan pembangunan kita. Nah, dan kita di tahun 2030 kita dihadapkan pada bonus demografi kita. Nah, apakah sumber daya manusia kita akan bisa kita optimalkan khususnya di jasa konstruksi ini tergantung hari ini kayak yang seperti Prof, ya. Termasuk acara-acara yang kita susun pada hari ini saya kira sangat relevan, dan ini terkait dengan bagaimana kita akan meraih bonus demografi di tahun 2030 itu khususnya di sektor jasa konstruksi. Nah, kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Ketum Eri, APBN kita ternyata hanya 30%, Prof. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita, artinya harus ada inovasi-inovasi yang bisa bagaimana mengantisipasi gap tadi itu. Kemudian tadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anggota kita seperti kemarin juga sudah banyak kita diskusikan, simpan. Dan ini hari ini kita kemarin juga mengalami bagaimana mempersiapkan teman-teman untuk sertifikasi hari ini. Luar biasa permasalahannya. Saya kira ini hal-hal yang ada, barangkali ini juga nanti akan ditambah oleh teman-teman dari yang hadir pada hari ini akan memberikan informasi bagaimana implementasi simpan ini. Kemudian masalah SBU, e-katalog tadi sampaikan Pak Ketum, masalah billing rate, kemudian juga masalah SMAP, ini juga masih menjadi kendala-kendala. Saya kira kita harus punya terobosan-terobosan. Kami kemarin di Jawa Timur menyampaikan kepada beliau untuk bagaimana kita mencoba mencari inovasi-inovasi dan permasalahan hukum. Saya kira permasalahan hukum bagi anggota kita ini, kita kemarin juga sampaikan di ruang atas, Prof, bahwa ini tidak terlepas dari bagaimana manajemen pengelolaan badan usaha kita dan tenaga ahli. Nah, tentunya tadi PUB sama PKB kita ini benar-benar harus memang jadi satu upaya menjadi mitigasi terkait dengan permasalahan hukum ini. Nah, nanti sebelum ke Prof. Mardian, saya akan meminta
konfirmasi beliau bagaimana kondisi di Jawa Timur, Pak Adi. Ini bagaimana teman-teman di Jawa Timur terkait dengan tema hari ini, kita terkait dengan kebijakan yang ada, kemudian tantangan kita di Jawa Timur dan peluang-peluangnya. Nah, tentunya ini tidak hanya di Jawa Timur, tetapi ini saya kira menjadi pemikiran bersama kita secara nasional. Kami mohon Pak Adi, monggo Pak Adi, mungkin bisa memberikan insight. Ketua, sebentar, Pak Ketua, mohon maaf, Prof. Aku ada tamu di bawah, turun dulu bentar. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketum. Terima kasih. Oke, Pak. Oke. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ketua Injilio Jawa Timur, Pak Irwan Susilo. Yang saya hormati Prof. Malnian. Ya, terima kasih Prof. Kita ketahui, saya bicara dari perspektif badan asosiasi profesi dulu, dan juga nanti perspektif dari perguruan tinggi ya, yang kebetulan saya sebagai dekan. Kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang tadi disebutkan oleh Pak Ketum itu memang dirasakan oleh kita semua. Artinya sebenarnya sektor jasa konstruksi itu kalau kita melihat rata-rata PDRB-nya tidak lebih dari 10%. 10% daripada nilai keseluruhan tersebut. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi bahwa kesiapan-kesiapan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum dari perspektif tenaga ahli, apakah itu sudah memenuhi untuk mendukung pembangunan atau mendukung yang dimana sumber daya manusia itu adalah merupakan aset utama atau boleh dikatakan sumber daya yang harus dimiliki oleh badan usaha. Kemarin kita disuguhkan oleh dari Dinas Cipta Karya ya, permukiman dari Jawa Timur, bahwa kemampuan SKK yang dimiliki oleh Jatim itu hanya SKK grade 7 sampai 9 itu hanya 10.500 SKK-nya itu. Kalau kita tambah SKK jenjang 1 sampai 6 itu 33.000. Di mana kebutuhan tenaga kerja konstruksi itu 1.500. Berapa sebetulnya rasio ini yang saya agak ngeri sebetulnya melihat rasio yang begitu timpang dalam kondisi ini. Nah, ini sebetulnya pemerintah kemarin itu kegiatan itu sebetulnya salah satu terobosan. Bagaimana kita mengisi celah-celah tersebut dengan SKK gratis yang dari pemerintah, dari APBN, APBD, ini sinergi, terus kita mengajak perguruan tinggi dan asosiasi. Ini salah satu dari pemerintah untuk mengisi kekosongan-kekosongan untuk itu. Nah, ini saya kira pemerintah perlu bekerja keras lagi di dalam meningkatkan rasio, Pak. Saya bicara rasio ini karena ini adalah indikator utama sebetulnya. Di mana-mana rasio ini menjadi indikator utama bagaimana kita bisa memenuhi tersebut. Kedokteran juga begitu, dosen apalagi, rasio antara dosen dan itu harus ada, kalau tidak ada langsung di cut ya. Dokter sudah melakukan itu, rasio akan ditinggikan rasionya dengan memberikan kemudahan-kemudahan atau dia membuka fakultas-fakultas baru di universitas-universitas. Nah, itu harusnya nanti pemerintah ini masukannya mohon dilakukan terobosan-terobosan yang lebih jauh lagi. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengenai untuk mengisi kekosongan itu, saya ini perspektifnya perguruan tinggi. Dari mahasiswa itu sudah ada yang namanya kampus merdeka. Dia mempunyai magang selama 6 bulan. Nah, magang ini di dalam jasa konstruksi ini belum diakui, Pak. 6 bulan ini mempunyai SKS 20. Dan nanti mahasiswa itu diberikan juga pendamping ijazah P1. Dan ini tidak berlaku untuk jasa konstruksi. Dia sudah mempunyai P1, bidangnya sama, asesornya sama, BNSP, tetapi tidak laku di perguruan di jasa konstruksi. Nah, ini harusnya untuk mengisi kekosongan itu, Prof. Ini harusnya P1 itu disamakan nanti dengan fresh graduate yang japker-japkernya P3 itu, Prof. Nah, itu bisa untuk mengisi kekosongan-kekosongan supaya dia sebagai asisten ahli nanti. Karena PUPR sudah mengeluarkan permen berapa saya nggak hafal, itu japker-japker yang diisi oleh fresh graduate. Nah, itu sudah dilakukan. Tapi kenapa
P1 ini yang notabene diwajibkan oleh mahasiswa ini tidak berlaku untuk di jasa konstruksi. Nah, ini dia juga sama-sama asesornya sama, BNSP dan SKKNI-nya pun sama sebetulnya, dia ada juga bidang-bidangnya itu. Nah, ini yang perlu di harmonisasi. Terus yang terakhir, Prof, mengenai tugas asosiasi, kemarin disampaikan oleh Prof bahwa asosiasi itu sekarang mempunyai tugas, asosiasi profesi ya, itu melakukan pembinaan anggota. Dia jangan fokus kepada LSP, silakan LSP ada bisa, LSP lain-lain bisa, tapi asosiasi tolong fokus kepada pembinaan anggota. Nah, ini saya sudah lakukan itu, Prof, insya Allah. Kemarin kita berkolaborasi dengan PUPR, dengan IMKINDO, dengan organisasi profesi lain, organisasi perguruan tinggi, kita melakukan pelatihan-pelatihan PKB. Nah, ini kita menginginkan sebetulnya tenaga ahli kita selain tadi rasio kuantitasnya, bahwa kualitas itu menjadi utama juga. Jadi jangan sampai kuantitasnya banyak tetapi tidak berkualitas. Nah, ini kita tidak menginginkan itu, supaya pembangunan ini juga bisa berjalan dengan baik. Kita ingat Bapak Ibu sekalian, pembangunan di zaman Belanda, yang di zaman Belanda itu tidak ada SKT, tidak ada SKA, tidak ada ahlinya, ada ya dari Belanda ya, insinyur-insinyur Belanda itu membangun bangunan-bangunan air yang saya kebetulan bidang air di Banyuwangi, di Jaturoto, itu bangunannya sampai sekarang seperti besi, bagus sekali. Talang, sipon itu masih bagus sekali dari bangunan-bangunan lama. Dengan kita yang sekarang persyaratannya begitu rumit, kualitasnya tidak lebih baik dari yang dulu tanpa itu semua. Dan kita ingat bahwa sebelum ini juga, bahwa dulu juga kita tanpa SKT, tanpa SKA, itu juga baik sekali. Kenapa? Dengan semakin banyaknya persyaratan, semakin banyaknya SKT, japker yang luas, itu bangunan tidak tambah bagus. Nah, ini pertanyaan besar buat kita semua. Nah, itu saya kira gitu catatan Pak Ketua. Terima kasih. Ya, ini menarik Prof. Ini di Jatim sebagai gambaran, grade 7 sampai 9 baru 10.500 Prof untuk tenaga ahli, kategori tenaga ahli. Nah, tentunya rasio ini sangat kurang dari kemarin disampaikan dari teman-teman dari Cipta Karya begitu. Kemudian tadi disampaikan juga bagaimana pemenuhan terkait dengan untuk P1 ini. Ini akan misalnya disetarakan dengan yang P dari P3 ini untuk jenjang 7. Nah, ini kira-kira langkah apa Prof dengan setelah adanya kebijakan e-simpan ini, ternyata ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan banyak kendala-kendala di lapangan. Mungkin dari si LPJK, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Irwan, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir secara offline di Cafe IMKINDO, Intakindo Jawa Timur, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir secara online. Terima kasih. Jadi mencermati Pak Sigit, Pak Eri, Bapak dan Ibu sekalian, mencermati diskusi kita pada hari ini, memang pertama saya belum masuk dulu ke SKK, ke SBU Pak. Ada hal yang penting yang mungkin menjadi terobosan pemikiran dulu Pak. Oke, kita hari-hari ini sibuk dengan SKK untuk pemenuhan SBU, betul ya Pak? Kemarin saya juga sampaikan di UINSA bersama dengan Intakindo dan juga IMKINDO, ada poin ketiga yaitu rantai pasok. Nah, hari ini memang topiknya bagus sekali, konsultan. Mari kita lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. What is consultant? Apa tugas konsultan? Itu dulu. PP 14, ini pemikiran akademik. Apakah sudah cukup mewadahi pemikiran tentang konsultan? Karena IMKINDO kan badan usaha jasa konsultansi. Jadi saya juga ke teman-teman kontraktor, Asosiasi Badan Usaha Kontraktor Konstruksi, apakah cukup PP 14? Nah, PP 14 ini selalu kita bahas urusan SKK, urusan SBU. Tetapi urusan rantai pasok nggak terlalu mendalam. Kemudian masuklah, sudah punya SKK, ada SBU, peran konsultan itu sendiri Pak. Ingat Undang-Undang 18 tahun 99, ada PP 28 2930, ingat itu Pak ya? Itu bagaimana mengatur, menata mengenai peran jasa konsultansi. Nah ini yang pertama, pemikiran saya, ruh konsultan itu sendiri. Apa sih?
Apakah dia sama dengan kontraktor? Kedua, yang dia offer kepada klien adalah jasa konsultan. Apa itu jasa konsultan? Nah, ini coba kita lihat di setiap SKK kita, Pak. Di setiap unit kompetensi SKKNI tadi saya menyampaikan di UINSA. Apakah SKKNI tenaga kerja kita ini memang mempersiapkan, nih kalau sudah punya SKK, masuk ke badan usaha jasa konsultansi, saya siap menjadi konsultan. Kadang-kadang bingung, Pak. Nah, pemikiran pertama, marilah sama-sama melalui Inkindo, asosiasi badan usaha yang idealis ini mengangkat kembali. Dari segi kebijakan, LPJK bersama Kementerian PUPR siap kalau ada masukan. Sehingga asosiasi kita ini menjadi vital. Nanti langsung runutannya sampai ke SKKNI. Jadi SKKNI itu nanti, kalau dia mau jadi konsultan, maka cermati ini. Kalau dia mau jadi kontraktor, cermati ini. Jadi sekarang ini kalau saya cermati SKKNI 8 bidang keilmuan, nah ini bingung nih, mau kemana nih? Nah apa sebenarnya? Lalu pelatihan-pelatihan kita, kemudian modul-modul kita mempersiapkan untuk konsultan itu apa? Nah, pemikiran saya yang namanya konsultan, kalau kita bicara di Undang-Undang Nomor 2, pertama menyasar kepada orangnya, as person. Konsultan adalah penghargaan kepada orang. Kedua, badan usaha. Gitu ya. Jadi kalau tender, saya juga mengikuti proses tender besar di negara ini, memilih memilih penyedia jasa konsultan dengan kontraktor itu berbeda. Proses seleksinya, evaluasinya. Kalau kita lihat biaya proyek lebih besar kontraktor gitu ya. Konsultan nggak terlalu besar, tapi perannya sangat besar. Bahkan kita coba mengerti dulu, konsultan itu di level mikro, meso, dan makro. Jarang itu kalau kontraktor di level makro. Apa sih level mikro? Di level proyek. Konsultan menyelesaikan permasalahan di proyek. Kita sebagai konsultan. Tetapi sometimes kita menjadi MKMP, konsultan MP. Mulailah mengendalikan beberapa proyek, Pak. Di tingkat level badan usaha. Jadi yang pertama proyek, yang kedua di level badan usaha, itu meso. Nah di level makro, konsultan akan bukan cuma badan usaha, Pak, sampai aspek politik dan lain-lain. Karena kalau proyek besar, PSN kita ini, contohnya IKN, begitu banyak konsultan spesialis, kontraktor spesialis. Siapa yang mengorkestrasi seluruh peserta ini? Konsultan, Pak. Konsultan MKMP, konsultan project management, konsultan lagi. Jadi berarti konsultan ini punya prioritas ini dibandingkan kontraktor. Itu dulu. Masuk ke sana dulu. Jadi kita kan di perguruan tinggi ya Pak Adi ya. Supaya kita tahu duduk perkaranya konsultan ini. Barulah saya semalam sadar. Jangan-jangan SKKNI kita nggak mempersiapkan TKK kita jadi konsultan. Taunya jadi TKK ngerjain proyek di lapangan. Di level mikro tadi. Di level mikro. Sementara tantangan konsultan sebagai lebih dari itu. Sampai di level makro. Siapa yang menyelesaikan dispute? Dispute bukan cuma antar tenaga kerja, bukan antar proyek, antar badan usaha, Pak. Konsultan, Pak. Jadi ada konsultan MKMP on behalf owner, itu harus mewakili owner menyelesaikan permasalahan di proyek. Padahal nilai kontraknya 1/5, 1/6 dari kontraktor besar yang dia handle gitu. Nah ini satu ya, itu pengertian pertama. Nah pengertian kedua langsung saya tangkap nih, kalau kita bicara kebijakan. Tadi kan saya sampaikan, undang-undangnya perlu dirubah atau ditambah dengan PP. Nah ini juga perlu kita sama-sama cermati nih. Jangan-jangan kita perlu PP tentang konsultan. Tentang PP tentang jasa konsultansi. Wah itu keren Pak. Saya berpikir nih, di era pertama LPJK di Kementerian PUPR ini Pak, kami nih merubah budaya manual ke digital. Kedua, masuk ke norma baru dari SKA, SKT ke SKK. Yang ketiga, LSP, LSBU, dari asosiasi ke LSP, ke LSBU. Yang keempat, dari ASMED ke 8 bidang keilmuan. Yang kelima, urusan OSS, artinya antar itu sibuk-sibuk di situ.
Kalau saya analisis, kami masih kurang bekerja lebih keras lagi untuk masuk ke dalam ruh konsultan. Nah, kebijakannya, apakah undang-undangnya perlu direvisi? Mungkin Inkindo menjadi motor ke sana. Apakah perlu PP? Mungkin bukan PP 14 yang direvisi. Jadi Inkindo mewakili ke Dewan menyatakan kita perlu PP atau perlu permen. Nah, setelah itu semua ada, Pak, ke daerah. Sehingga semua tender di daerah yang namanya konsultan harus ada kebijakan perdanya. Jadi seringkali kebijakan itu nggak turun sampai ke daerah. Contohnya Pak, bangunan gedung, Undang-Undang 28 2002, kita konsultan kan Pak. Lalu PP 16 2021, cek 38 provinsi. Semua punya perda bangunan gedung nggak Pak? Ini kita bicara konsultan nih Pak. Nah, kita bicara sampai ke SLF. Nah, di Jakarta perda 7 2010. Jadi memang belum turun sampai ke daerah. Oke, berarti peran Inkindo, peran Intakindo, kita bermain di atas. Di tingkat level kebijakan. Jadi diskusi kafein kita ini kayaknya ada satu big project, idealisme. Menarik. Jangan pikirkan dana, nanti kalau idealisme kita ditangkap oleh para pihak, mereka mendanai kita. Nah, berikutnya yang ketiga, sampai keempat nanti terakhir, kita bicara tantangan. Apa sih tantangan kita? Setelah mengerti yang namanya konsultan, kita tahu kebijakannya di sana, maka sebenarnya tantangannya dibagi dua besar, yaitu administratif dan aspek teknis. Itu sebenarnya. Kenapa? Karena ini adalah dokumen tender. Seringkali kita proyek gagal karena administrasi. Betul ya? Konsultan gagal ikut tender karena administrasi. Belum tentu, Pak. Sehingga dia nggak bisa masuk beauty contest di tingkat teknis. Nah, jadi permasalahan kita di konsultan, Pak, sebenarnya bukan aspek teknis. Prioritasnya administrasi. Di dalam administrasi ada aspek teknis. Nah, berbedanya dengan kontraktor, dia mendahului teknis, dokumen itu kemudian dirapikan di administrasi. Tetap administrasi yang utama, tetapi filosofi contractors adalah dari segi engineering method gitu loh. Nah, mari kita lihat sampai kepada apa Pak? Tadi disampaikan oleh Pak Eri, Ketua Umum Inkindo. Saya setuju kontrak. Di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, kita selalu bahas mengenai kontrak. Apa sih namanya lamsam? Apa sih namanya unit price? Kalau baca dari buku ya Bapak Ibu sekalian cuma dua model kontrak. Lamsam, unit price. Dari unit price turun, design and build, EPC, dan segala macam. Bagaimana fungsi pengendaliannya? Bagaimana implementasinya? Itu konsultan, Pak. Nah ini apa perlu? Nah, kontrak yang tadi segala macam Pak Eri itu masuk nanti di kebijakan yang baru ini. Memang kami pengurus pertama LPJK di pemerintah berakhir Desember ini. Tetapi kalau ada suara-suara ataupun masukan kepada negara untuk kebijakan ini, this is the good momentum. Nah, aspek teknis, nah ini tunggu dulu, aspek administrasi, urusan SKK, urusan SBU, dan lain-lain. Nanti sampai ke Pemda. Nah, aspek teknis, nah, saya boleh menyampaikan 8 bidang keilmuan. Konsultan mengertikah aspek teknisnya, Pak? Konteks arsitektur, konteks sipil, konteks mekanikal. Nah, ini menjadi pemikiran. Nah, apa yang menjadi peluang? Kalau masalahnya tadi ada dua, administrasi dan teknis, maka peluangnya pun di dua hal itu. Administrasi, teknis, ditambah dengan Pak Adi tadi sampaikan, kolaborasi dengan masyarakat. Yang bisa mengkolaborasikan adalah dunia konsultansi. Pendidikan, tadi saya sampaikan di UINSA, pendidikan. Mungkin saja Intakindo bersama Inkindo, lihat persyaratan SKK. Adalah lulusan SD, sekolah menengah, perguruan tinggi. Jadi jangan lupa kita teman-teman yang di level jenjang 6, jenjang 1. Tadi kami sampaikan ke balai, supaya kita lebih perhatikan lagi. Nah, ini di daerah ada juga yang unik. Kalau kita cermati, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melalui dinas yang tadi membantu kita, yaitu Dinas
Ya, Perumahan Dinas Rakyat Cipta Karya. Perumahan Rakyat, Pemukiman. Permukiman, dan Cipta Karya. Apakah mereka ada dana untuk sertifikasi? Yang ada APBN. Nah, saya challenge tadi, nanti Agustus kita bikin lagi ya, tapi pakai dana Pemda, pakai dana APBN. Nah, ini PR kami di pemerintah pusat, berarti stakeholder kita juga pemerintah daerah. Jangan lupa Pak, karena Jawa Timur. Saya concern dengan Jawa Timur, Bapak menyampaikan badan usaha kita paling banyak. Terus kemudian tenaga kerja kita juga potensial di Jatim. Siapa tahu Jatim menjadi barometer seluruh provinsi di lingkungan layanan Inkindo dan Intakindo. Nah, ini saya pikir peluang ini masih terbuka dan kita coba pikirkan dan memberikan masukan kepada kabinet yang baru. Nah, ini kiranya bisa menjadi barometer. Inkindo, harapan besar kami terhadap Inkindo dan Intakindo sebagai asosiasi badan usaha jasa konsultansi dan asosiasi profesi. Mungkin itu dulu Pak pemikirannya. Oke, siap. Kalau kita mau gali satu-satu boleh. Demikian Pak. Siap. Terima kasih Prof. Ini Ya. sangat menarik ya. Ini menyadarkan kita teman-teman semua. Selama ini kita karena jasa konsultan ini sangat melekat dengan aspek bisnis Prof. Nah, biasanya teman-teman ketika menghadapi pada level mikro tadi itu, Iya. nah apa salah lapangan di sana sehingga kita lupa dengan hal-hal yang lain. Oh. Kita disibukkan dengan tadi itu Project aja. project di level-level itu. Iya. Nah, pemenuhan bagaimana administrasi dan sebagainya. Nah, ini saya kira perlu kita perlu kita menjadi kesadaran bersama dari asosiasi kaitannya dengan bagaimana kita untuk melakukan pembinaan terkait dengan badan usaha kita, kemudian juga menyadarkan marwah kita itu, Iya, Prof. iya. Tadi Prof Manlian banyak menyinggung masalah bagaimana terkait dengan apa sih jasa konsultan ini. Ini kadang-kadang mungkin barangkali kita juga lupa, Jangan Prof, lupa. Pak. Karena terlalu sibuk terkait dengan itu tadi. Iya. Nah, ini hal yang menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita kembali ke internal kita, coba kita kembali melihat bagaimana kita kontak kita. Ternyata sangat luar biasa. Baik di level mikro, kemudian di level meso, kemudian juga di level makro terkait dengan ini malah sampai bisa menyinggung ke politik ke dalam menekan seperti itu. Nah, itu luar biasa. Nah, hal-hal saya kira dari level ini tadi juga ada yang sangat menarik terkait dengan bagaimana penguatan posisi terkait dengan konsultan jasa konsultan di jasa konstruksi, Prof. Iya. Nah, ini barangkali nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di dalam forum ini, karena kita bersamaan juga mendorong terkait dengan peningkatan kapasitas jasa konsultan Pak Dian. Nah, itu nanti levelnya di apa itu Pak Di kemarin ya? Pak Di mungkin dari DPN. Kapasitasnya Di bawah undang-undang PP. Nah, Masih PP. kita masih, tapi sifatnya adalah nanti di jasa konsultan itu menjadi kalau jasa konstruksi barangkali itu menjadi sub dari jasa konsultan secara makro begitu secara umum. Nah, ini di kekaitan dengan ini turunan dari Undang-Undang 217 ini satu insight yang luar biasa tadi disampaikan. Ini adalah embrio. Embrio. Nah, embrio ini kita perlu tahu lebih detail lagi, Prof. Kira-kira apa hal-hal yang menjadi starting point di situ ataupun hal-hal yang substansi yang harus kita kelola, kita usulkan. Kira-kira apa ini, Prof? Oke, sebelum ke sana, Pak Irwan dan Pak Adi, mari kita lihat anggota badan usaha. Inkindo dulu ya, Pak. Kita ada anggota badan usaha skala besar. Betul ya, Pak? Menengah, kecil. Tadi saya sampaikan, ada level mikro, level meso, level makro. Jangan-jangan kita juga belum sadar bagaimana melakukan pemberdayaan kepada badan usaha ini. Untuk level, mohon maaf, badan usaha kecil, kita pemberdayakan seperti dia badan usaha besar. Nggak mungkin Pak ya? Paham ya Pak? Mohon maaf, di bawah 15M atau 20M, itu yang tadi saya sampaikan. Kemampuan badan usaha kecil itu bukannya nggak besar. Dia sangat mampu di level mikro. Kekuatan sebagai spesialis. Memang pembiayaannya tidak besar.
Itu yang tadi ini pragmatisnya Pak. Mungkin saja level badan usaha menengah mampu dia menghandle badan usaha lain. Ini kan konsultan Pak ya? Iya. Nah, ketika badan usaha besar, nah dia sudah sampai level yang lebih besar lagi, bahkan internasional. Nah, inilah kita mengerti dulu fundamental issue dari what is a consultant. Nah, kalau sudah ke sana, sudah mengerti, sudah sadar philosophical base-nya, nah mari kita masuk kepada kebijakan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau kita lihat dari kebijakan Undang-Undang Nomor 2, saya belum melihat jasa konsultansi itu seperti apa sih. Nah, turunan dari mikro, meso, makro sampai kepada tenaga kerjanya kan Pak? Iya. Tadi Pak Ketum dari Intakindo Pak Sigit, PJBU, PJSKBU, PJTBU. Nah, itu karena bagaimana kita juga mengerti melakukan pemberdayaan kepada mereka. Iya. Nah, itu bisnis prosesnya asosiasi, Pak. Bersama stakeholder, Pemda, pemerintah pusat, gitu ya Pak ya. Oke. Dan jangan lupa Pak, dengan rantai pasok. Teman-teman rantai pasok ini perlu dirangkul oleh Inkindo dan Intakindo. Saya kemarin kan datang ke Mojokerto, lihat industri kita, gitu ya. Sekarang LPJK juga sedang merangkul teman-teman rantai pasok. Siapa yang merangkul mereka pertama kali? Konsultan, Pak. Apa yang konsultan sampaikan, itulah yang dipakai kontraktor. Kan gitu kira-kira kan? Jadi katalog dari produk, material, dan alat ada di konsultan. Jadi rumah proyek itu sebenarnya di konsultan, Pak. Nah ini. Nah, kalau ini motornya di daerah bisa jalan, Pak. Ini maksud saya ini marwahnya Inkindo bersama Intakindo ini menjadi vital. Nah, itu mungkin ya, Pak, yang coba saya pikirkan nanti bagaimana perguruan tinggi juga merespon itu, mencermati itu gitu, Pak. Terima kasih, Prof. Ini sangat menarik sekali membuat kesadaran baru kita di sela kesibukan kita terkait dengan kita selalu bergulat dengan aspek-aspek mikro tadi itu. Ya. Nah, tadi menyinggung masalah terkait dengan PJBU dan sebagainya tadi, Prof, di level meso tadi ya, untuk tenaga ahli dan sebagainya ini. Nah, kita juga dihadapkan tadi, apakah ini ada suatu kekosongan aturan barangkali ya, atau atau bukan kekosongan, atau mungkin ada gap sesuatu yang belum secara spesifik mengatur di sana. Kaitannya dengan bagaimana kita keberadaan PJBU tadi dengan bagaimana kita pembinaan khususnya di jasa konsultan terkait dengan badan usaha, bagaimana manajerial di situ. Betul. Nah, kita hanya disyaratkan KPJBU mempunyai SKK atau ketentuan yang lain-lain terkait dengan jasa usahanya. Kemudian di satu sisi kita dihadapkan pada aspek-aspek bagaimana kita harus memenuhi comply hal-hal yang mandatori seperti sistem manajemen anti suap. SMA. Ya, itu seperti itu ya. Kemudian juga beberapa kategori tertentu yang menengah dan besar itu kita diwajibkan untuk sistem mutu kita. Nah, ini kira-kira bagaimana cara kita untuk memberdaya posisi asosiasi, Prof. Posisi asosiasi bagaimana cara kita menjembatani antara tadi kebutuhan PJBU, kemudian juga bagaimana kita menjembatani pemenuhan terkait dengan sifatnya mandatori, SMAP dan sebagainya ini, agar ini tidak hanya menjadi satu kebutuhan yang sifatnya pemenuhan administrasi saja, tetapi ini menjadi bagian dari bagaimana kita pemberdayaan anggota ini, karena terus terang, Prof, ini dari realitas kondisi yang ada, nanti mungkin juga teman-teman akan memberikan insight terkait dengan upaya itu bagi badan usaha adalah beban. Padahal menurut kita sebenarnya dari secara pribadi ya, apabila kita itu tertib dan sebagainya, tentu di situ ada efisiensi, ada produktivitas, kemudian juga ada hal-hal mitigasi terkait dengan permasalahan yang tadi Pak Ketum disebutkan di paling bawah. Nah, ini kira-kira ada gap yang antara sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan, tapi sekarang ini kita menjadi beban, Prof. Kira-kira ini bagaimana, Prof? Ya, jadi pertama saya mengapresiasi Inkindo bersama Intakindo yang kemarin juga boleh menyampaikan kepada kami dalam diskusi kita di lantai 2. Saya atau kami sangat menyetujui sistem manajemen mutu di badan usaha konsultan itu tetap ada. Gitu ya. Nah, sekarang mohon maaf dalam pengurusan SBU itu menjadi sesuatu yang dipinggirkan, kira-kira gitu ya, Pak. Tetapi masuklah yang namanya SMAP. Hal yang sangat bijak dari Inkindo bersama Intakindo adalah, khususnya Inkindo,
bagaimana sistem manajemen mutu tetap dihidupkan dalam penyusunan SMAP. Saat ini kan SMAP dengan teman-teman KPK, dengan Pancek itu paling nggak kan kita terdaftar gitu ya Pak. Ya. Tapi kedalaman manajemen itu sebenarnya role-nya tetap di SMM. Nah gini, memang ada gap, betul Bapak, kalau badan usaha itu membuat sistem manajemen mutu jadi kayak ada beban. Kalau yang badan usaha besar mungkin sudah terbiasa. Karena tuntutan proyek dengan skala besar, di atas 50M bahkan 100M, dan kami yang di 400M ini sampai triliun, itu harga mati Pak. Sistem manajemen mutu, nggak bisa enggak. Bahkan organisasi proyek di lapangan, itu dimulai dari organisasi perusahaan dan manajemen mutu. Nah, mungkin gapnya ada di skala badan usaha kecil, mungkin ya Pak. Tapi yang menengah sudah mulai adapt lah, karena sudah mulai ditarik sama badan usaha besar. Nah, solusinya gimana? Kembali kepada Inkindo. Nah, bagaimana Inkindo boleh juga menjadi fasilitator, partner, konsultannya badan usaha kecil, menengah, bahkan besar. Jadi teman-teman badan usaha nih bagaimana mempersiapkan sistem manajemen mutu rumahnya dari Inkindo. Nah, maka badan usaha tenaga kerja konstruksi akan datang ke Inkindo. Ini loh sistem manajemen mutu kita. Nah, formasi itu seperti apa, monggo? Dari Inkindo mau mengusulkan kepada LPJK, kepada kementerian, ini loh sebenarnya sistem manajemen mutu yang menjadi jasa konstruksi. Mau dibedakan antara yang kecil, menengah, besar? Ayo, gitu ya. Atau bagaimana? Gitu kan, merespon kebijakan yang ada. Sistem manajemen salah satunya apa Pak? Kontrak, oke, di dalamnya. Tetapi sekarang urusan K3 menjadi SMKK. SMKK itu untuk semua badan usaha Pak. Kategori kecil, menengah, besar. Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Menjadi bagian dari dokumen kontrak. Tetapi kalau yang kecil cukup rencana, RKK. Tapi badan usaha menengah, dia sampai evaluasi. Badan usaha besar, sampai reporting Pak. Jadi, konsultan dapat merespon potensi mitigasi kegagalan bangunan melalui SMKK loh Pak. SMKK itu isinya ada K3. Jadi sekarang K3 bukan segala-galanya, yang segala-galanya adalah SMKK. Itu bagian dari sistem manajemen mutu yang memang diharapkan oleh badan usaha jasa konsultansi. Nah, mari sama-sama Pak, melalui perguruan tinggi, atau kami di LPJK, sistem manajemen mutu seperti apa yang memang Inkindo offer. Jadi Inkindo akan juga bisa menjadi jasa sistem manajemen mutu kepada semua badan usaha Pak. Wah itu keren Pak, kalau bisa. Lalu ada adopsi standar. Kalau belum ada standar nasional, kutip yang di internasional. Yang bisa menjadi referensi bagi Inkindo, ini loh, buku pintarnya sistem manajemen mutu. Jika Anda tidak mengerti, kami siap membantu. Kan gitu ya Pak? Oke, siap. Sebagai asosiasi badan usaha jasa konsultansi, gitu Pak. Karena yang kebanyakan badan usaha ini mereka bertanya kepada siapa kami harus belajar. Nah, itu Prof jadi masalah. Asosiasi Pak. Iya. Ya, itu salah satu hal yang menjadi keluhan anggota, karena pertama dalam sistem manajemen mutu ataupun yang sebenarnya sistem manajemen mutu kan ini blending dengan SMAP ya, kalau kita memperhatikan Permen 822 kemudian dengan Pancek KPK juga merujuk ke sana, tetapi kita tidak akan bisa mengisi burangnya Pancek ini kalau kita tidak melaksanakan SMAP ini. Nah, ini menjadi tantangan saya kira, dan ini tadi yang diberikan insight dari Prof itu luar biasa itu. Nanti mungkin ini kebetulan Pak Ketum, Pak dan teman-teman masih ada juga, jadi ini menjadi pemikiran kita lah, saya kiranya. Ada klinik sistem manajemen mutu. Siap, Prof. Nah, itu menarik sekali. Dokter spesialis itu loh. Oke, Prof, biar kita juga ingin tahu dari teman-teman di Zoom, kami persilahkan barangkali ada pertanyaan langsung ke Prof atau ke Pak Ketua Adi. Kami persilahkan teman-teman. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk raise hand, ada pertanyaan? Di chat ada. Atau di chat, Mas Robi? Atau di view-nya, Mas. View-nya buat yang ini. Waduh,
Senang tuh. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan, peran pemerintah daerah sangat kurang dalam dunia jasa konstruksi, terutama dalam pembiayaan di daerah untuk peningkatan kompetensi para tenaga ahli. Ini khususnya Jawa Timur loh, Pak. Oh iya. Nah, jadi saya tanya kemarin kepada dinas, kok dana kalian nggak ada ya? Nah, Belum, Prof. Nah, lalu saya gali. iya. Gimana? Ini Jadi gini, Bang. rencana Juli Agustus kami akan datang lagi ke Jawa Timur, bertemu dengan kepala daerah, gubernur, Iya, untuk menyampaikan, hari ini kami sudah dari APBN, lalu bagaimana APBD kalian, kan gitu. Nah itu mungkin nanti coba kita halo-halo, tapi daerah lain ada loh Pak. Jawa Timur nih belum, bukan nggak ada ya. Iya. Nah, kurang, Bro. nah kalau dalam kesempatan ini kepala dinas berkenan hadir, mendengar atau timnya, tolong sampaikan bahwa ini tidak menyalahi kebijakan untuk di daerah. Apalagi kalau bicara pelatihan, Pak. Pelatihan dan sertifikasi. Bahkan pelatihan itu tercantum dalam Undang-Undang 23 2014 untuk bagaimana tenaga kerja konstruksi jenjang ahli malah di provinsi. Kalau di kabupaten kota di tingkat teknisi sama operator. Betul, untuk yang sertifikasi di Jawa Timur ini perlu dihalo-halo ini, didorong nih. Kayaknya memang harus LPJK yang turun nanti melalui kepala daerah. Terima kasih, Prof. Semoga, ya. Terima kasih, Prof. Jadi memang ini kita sadari bersama ya. Oke, nanti ini salah satu kita akan suarakan juga, Prof, melalui teman-teman dari Cipta Karya kebetulan yang membawai di bina konstruksinya di provinsi. Sampaikan, Pak, hari ini ada dari APBN. Mana nih APBD gitu loh. Baik. Kok belum keluar? Iya, belum. Kami persilahkan dari teman-teman yang lain untuk raise hand, open mic secara langsung. Kita masih punya waktu kurang lebih sampai 15-20 menit. Mas Yuki Christian, Jabar. Kami persilahkan, Mas Kang Yuki. Halo, Mas Yuki. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Pak Ketua, Pak Adi, Pak Ketua, Pak Iwan. Yuk. Persilahkan, Kang Yuki. Ya, ini aja hanya berbagi share aja, Pak. Berbagi share dan pengalaman. Mungkin beberapa di daerah mungkin memang sudah ada, Pak, ada perda-perda yang menurunkan untuk regulasi setempat ya, ada dari Pergub lah ya. Nah, mungkin memang yang tadi juga share kalau untuk dari Dinas PUPR yang kita di Jawa Barat itu kita sudah berjalan 2 tahun, Pak. Jadi kita masuk ke sana dan kita di sana melakukan pembinaan PKP dan segala macam juga kita disupport, Pak. Karena itu ada barometernya. Jadi istilahnya tuh kita berkolaborasi dengan beberapa LSP, kita berkolaborasi dengan beberapa LSPU yang sudah berjalan. Jadi pembinaannya kita lakukan berjalan simultan dengan mereka. Jadi satu trap gitu, Pak. Nah, itu tapi dengan adanya edaran dari Pergub yang kemarin kita dorong dari Kadin, Pak, karena suara kita mungkin akan lebih kencang dari sana ya. Kemarin kita pakai dari Kadin, terutama untuk SKK mungkin, yang SKK juga ini kita berbagi sharing, yang di Jawa Barat juga kita melakukan sekarang 330 sertifikat dengan gratis, Pak. Itu termasuk pelatihannya juga. Nanti mungkin di perubahan juga mungkin kata Prof betul. Cuman saya juga di sini mohon petunjuk dan arahan dari Jawa Timur, dari Pak Ketua dan Pak Prof, karena mungkin jangkauan saya masih di Jawa Barat gitu. Kalau yang APBN ini bagaimana gitu? Mohon bantuan dan arahannya juga. Mungkin gitu aja, Prof. Ya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Nah, ini kebalikan. Nah, kami nanti harus belajar dari Jawa Barat. Belajar Barat. Nah, nanti artinya harus diselesaikan secara kopi bersama. Iya. Kebalikannya kalau di Jawa Barat, APBD-nya jalan. Pemdanya jalan, APBN-nya jalan. Di sini malah APB-nya jalan. Monggo, Prof. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Ya, Mas Yuki, kita kan waktu lalu datang ke Jawa Barat itu ya? Betul, Prof. Ya, yang waktu kita diskusi. Betul. Tapi ya, dan itu langsung arahan Prof langsung ditindaklanjuti dan berjalan, Prof. Daerah. Ya kan? Saya sampaikan, halo pemerintah daerah, jalankan jalan toh. Jalan, Prof. Tapi balainya belum jalan. APBN yang belum jalan, Prof. Ya udah nanti kita jalankan. Janji ini bener. Tapi tunggu dulu. Yang di Jawa Barat
Pemdanya jalan, yang di sini belum. Jadi hari ini Pak Eri, Pak Sigit, malah APBD-nya yang nggak keluar. Ya, jadi mungkin untuk tukar pengalaman itu, Prof. Makanya ini kita harus berguru ke Jawa Timur untuk KPWN-nya. Nah, Jadi nanti Jawa Barat kita share juga polanya mungkin gitu. Aduh. Ya. Ya udah, nanti kami datang dengan kepala balai 3 ya. Ya, siap, Jadi terima kami 3 kasih, masuk Prof. ya. Tapi koordinasi dulu ke Inkindo sama Intakindo Jawa Timur. Ya, nun. Ya, terima kasih Kang Yuki. Menarik, jadi Jawa Barat kondisinya dengan apa namanya agak berbeda dengan Jawa Timur. Yang tidak baik di sini. Kami persilahkan, mungkin ada teman-teman yang lain dari Zoom APBN. atau Pak Ketum masih standby. Kami persilahkan. Dia kerjasama dengan kita. Monggo Pak Ketum, mungkin menanggapi beberapa tadi hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Mardian. 100 sudah. Saya Pak Irwan, Ya, siap. aku mohon maaf nggak dengar pertanyaannya, baru balik nih. Pertanyaannya. Gimana tadi pertanyaannya? Bukan pertanyaan, tapi kita tadi diskusi masalah ada beberapa hal yang apa namanya menarik terkait dengan kita. Ada salah satunya adalah gap dalam implementasi bagaimana kebutuhan kita yang sifatnya mandatori seperti SMAP itu dengan realitas kita masih pemenuhan syarat saja. Padahal di satu sisi SMAP ini ada hal-hal yang lebih substansif ya terkait dengan bagaimana kita untuk memitigasi permasalahan hukum dan sebagainya tadi. Dan tadi Prof. Mardian memberikan ruang, ini ada suatu peluang bagi asosiasi untuk benar-benar menjadi pendamping gitu ya bagi anggotanya untuk pemenuhan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dilakukan. Nah, tentunya kalau kita mempunyai dengan adanya asosiasi ini solusi-solusi anggota bisa menjadi lebih murah, kemudian juga implementasi tadi itu bisa dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berkelanjutan, ini juga akan menjadi lebih menarik. Nah, itu tadi disampaikan Prof. Mardian. Tapi tunggu dulu, Pak Ketum, izin Pak Ketum. Siap. Nah, ini yang membedakan Inkindo, nah ini kan didengar oleh anggota, gitu ya Pak? Ya. Anggota Inkindo memang mendapat ruang untuk mengapresiasi KTA, betul ya Pak? Biaya KTA di Inkindo menurut saya tetap wajib harus ada. Harus ada. Kenapa? Karena Inkindo melayani untuk misalnya klinik sistem manajemen mutu, proses-proses bagaimana menjadi konsultan. Jadi maksud saya begini, tetaplah Inkindo seperti apa yang sudah ada. Gitu loh. Jangan ragu Bapak, bahkan para anggota badan usaha yang diampu oleh Inkindo, mungkin Inkindo memang berbeda dengan yang lain. Inkindo sangat peduli dengan apa yang namanya konsultan. Tadi saya menyampaikan Pak Ketum, Ya. dulu ada PP 28, 29, 30. Salah satu PP itu bicara mengenai konsultan. Pertanyaan saya, PP 14, apakah khusus mengatur mengenai peran konsultan? Kan mungkin belum terlalu. Ada ruang Pak Ketum, bagaimana kebijakan itu memang menata khusus mengenai peran konsultan yang unik dibandingkan kontraktor Bapak. Gitu ya Pak? Ya. Nah jadi ini mungkin, ini Inkindo yang memang punya idealisme, kemudian punya pengalaman yang sangat besar terhadap hal itu. Makanya sistem manajemen mutu harusnya nggak hilang. Nah, sikap Inkindo, bagaimana sistem manajemen mutu kemudian tetap diadopsi bersama SMAP, kami sangat setuju. Makanya mungkin ada klinik sistem manajemen mutu di Inkindo Pak, untuk membantu badan usaha. Baik yang kecil, menengah, sama yang besar Pak. Itu kan tadi kita coba diskusikan mungkin Pak. Demikian Pak Ketum, mungkin ada pemikiran yang seger gitu. Baik, sedikit menanggapi apa yang Pak Ketua Irwan dan Prof. Mardian sampaikan, itu memang sangat bagus buat kita Pak dan anggota. Memang selama ini kita sepertinya hanya sebatas persyaratan, memenuhi persyaratan yang Pak Irwan sampaikan tadi Pak, bahwa sesudah itu dipenuhi, implementasinya belum tentu Pak.
Jadi hampir sama dengan kode etik, Pak. Kami sudah berulang kali juga menyampaikan kepada anggota, kalau anggota memenuhi kode etik aja, kita cuma 8 butir kode etiknya. Pasti insya Allah terhindar dari masalah hukum. Namun kode etik, sertifikat dapat. Toh dalam kenyataannya kita tidak bisa 100% melaksanakan kode etik. Hampir sama lah dengan manajemen mutu ini, Pak. Kadang-kadang malah kalau manajemen mutu itu ada banyak perusahaan yang waktu giliran mau diaudit itu baru dia gedebuk-gedebuk mempersiapkan dokumentasi. Iya. Karena mau diaudit kan setiap tahun diaudit. Jadi itu terjadi, Pak, karena memang hanya sekedar memenuhi persyaratan. Ini yang memang harus kita improve dari waktu ke waktu, karena nggak menolong panduan mutu itu apa dan lain-lain, SMAP udah jelas-jelas kita punya dokumennya, tapi tidak bisa kita laksanakan 100%. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ya itu mungkin perlu waktu, tapi kita nggak tahu sampai kapan bahwa kita harus melaksanakan dokumen yang kita buat itu, yang kita tanda tangan. Iya. Betul, Pak. Gitu, Prof. Ya. Pendapat saya. Terima kasih Pak Ketum. Siap. Nah, ini saya kira Pak Ahmad. Menarik Pak ya. Ahmad, Kemudian ada Pak Ahmad. Kami persilahkan Pak Ahmad untuk Mas, mungkin bisa dibantu di unmute. Pak Ahmad. Monggo, apa yang akan disampaikan langsung? Monggo. Ya, izin Pak Irwan. Ya, siap. Saya Pak Rum di Lombok, Pak. Oh, Lombok. oh iya, monggo aja, siap. Ya, saya juga gabung di Narotama, Pak Irwan. Masih sama. Iya. Ya, MT. ya. Menarik kafein Inkindo ini, Pak. Apa yang dibahas oleh Pak Ketum, kemudian Pak Prof. Ronald tadi luar biasa. Menurut saya, Pak, dan mungkin kita semua mungkin bisa sepakat bahwa kualitas konsultan dengan tenaga ahlinya itu sangat penting, sangat strategis. Bila kualitas ini menurun, maka kualitas infrastruktur kita juga akan menurun gitu, Pak. Kemudian apa yang disampaikan oleh Prof. Ronald tadi, salah satu yang bisa kita lakukan adalah peningkatan kapasiti terhadap para anggota gitu, Pak. Saya juga sering mendengar bahwa bila negara ini ingin hebat, Pak, konsultannya juga harus hebat. Itu beberapa pakar pernah saya dengar seperti itu. Kira-kira ke depan, Pak, peluang dan tantangan ini, apa yang bisa asosiasi lakukan, terutama untuk peningkatan kapasitas anggota, Pak? Melihat beberapa kasus di daerah terutama penganggarannya asosiasi ini minim, Pak. Nah, mohon ide cemerlangnya mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu, Pak, untuk hal ini. Makasih banyak Pak Irwan. Terima kasih. Kebetulan kita juga bersama Pak Ketua Intakindo. Nah, kebetulan juga beliau adalah akademisi. Monggo Pak Ketua. Ya, baik. Jadi, terima kasih Pak Ahmad, ini mahasiswa S2. Mahasiswa saya ini sudah bergabung. Ya, terima kasih. Ini beliau ini memang jauh ya dari Lombok. Beliau kalau kemarin juga datang di Narotama waktu ujian. Ujian. Oke, Pak. Siap. Ya, jadi memang asosiasi ini ujung tombak, Pak, sekarang. Kemarin disampaikan juga oleh Prof. Manlian. Asosiasi adalah salah satu ujung tombak dari pembinaan di tingkat grassroots. Kita mempunyai anggota, kita mempunyai yang langsung berhadapan dengan anggota-anggota. Nah, ini yang memang tidak mudah untuk melakukan pembinaan-pembinaan seperti dulu memang, karena sekarang kita kalau dulu ada
iuran anggota itu, terus ada langsung rekrutmen itu langsung oleh asosiasi, sekarang oleh LSP. Nah, ini memang kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang tadi disampaikan bahwa kita bisa bekerja sama, bisa kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi, dengan inovator yang kemarin disebut Prof itu mitra, vendor, itu inovator-inovator yang kita rangkul untuk melakukan pembinaan-pembinaan bersama. Jadi saya setuju sekali, kita harus kompeten, Pak. Konsultan itu harus kompeten, tidak bisa tidak, karena kita berhadapan, kita memberikan advis. Kalau yang memberikan advis ini tidak bisa, ya kita tidak akan mampu atau tidak diterima. Nah, ini salah satu rohnya itu di situ sebetulnya. Kalau tenaga ahli sudah dikasih SKK utama, SKK madya, nah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan kita dalam pembinaannya, kemarin saya sampaikan bahwa tidak henti-hentinya asosiasi itu harus melakukan itu. Dan kami dari Intakindo, kami secara rutin melakukan pembinaan itu. Dan bahkan kemarin kami sampaikan kepada Prof. Ronald bahwa kami mempunyai jurnal, kita mempunyai jurnal Intakindo Jatim. Nah, sudah kedua kali kita mempunyai fintech juga, forum ilmiah teknik. Itu adalah salah satu forum kita di dalam mengaplikasikan, menuangkan ide-ide di dalam keilmuan. Jadi ilmu itu tidak harus akademik, artinya praktis itu bisa dibawa ke dalam lingkungan seminar-seminar. Nah, itu saya kira lebih membumi, tidak hanya riset-riset, tetapi praktikal di lapangan itu disampaikan di dalam forum-forum itu. Nah, itu salah satu untuk pembinaan. Dan memang teman-teman itu kalau sudah di lapangan, anggota kita, itu saya anggap dia itu sebenarnya sudah ahli, Pak. Ahli. Tetapi untuk mengasah keahlian itu, kita mengikuti seperti ini. Ini nanti ada PKB, ada poinnya, terus mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, itu tidak jelek, harus itu baik sekali. Jadi setelah kita ke lapangan, biasanya kelemahan kita itu kan tidak menulis, di lapangan itu tidak ditulis. Nah, kalau orang-orang asing dulu, kalau waktu saya ikut di McDonald itu, dia 3 bulan di lapangan, dia menghasilkan buku standar, Pak. Standar yang dipakai oleh kita. Orang asing-asing McDonald dulu, saya ikut di Irjad dulu, itu begitu. Dia menghasilkan buku yang dipakai oleh kita. Nah, kita sekarang tidak. Ya, kita tidak menulis itu, tidak apa yang kita kerjakan, tidak kita tulis. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan kita bersama, tantangan pemerintah, tantangan kita. Dan saya minta sebetulnya asosiasi yang sudah punya anggota ini, kalau di partai itu kan ada konstituen ya. Konstituen itu dihargai, Pak. Dihargai. Nah, ini kita minta dihargai artinya dalam pembinaan itu ya. Nanti dari Pak Ronald sudah melakukan itu, pembinaan itu supaya terus kita lakukan secara berkelanjutan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin monggo Prof. Ya, jadi Pak Ahmad mendengar ya, Pak? Masih memantau, monggo. Mendengar ya? Siap. Oke, langsung saja. Peran konsultan itu di proyek ngapain? Yang pertama, di fase prakonstruksi. Ada peran konsultan kan, Pak? Kalau saya sih 3 peran pentingnya, Pak. Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Cocok. Jadi di fase prakonstruksi itu ada perencanaan, ada perancangan. Betul ya, Pak? Betul. Pada fase konstruksi, fase pengawasan. Betul ya, Pak? Betul. Di pasca konstruksi, fase pengendalian. Betul ya, Pak? Oke. Nah, 3 fase itulah yang dilakukan oleh asosiasi. Bagaimana asosiasi badan usaha jasa konsultansi mempersiapkan badan usahanya bersama Intakindo mempersiapkan TKK-nya supaya pra-konstruksi oke. Betul kan? Tergantung kontraknya. Oke, konsultan di-hire pada waktu pengawasan. Siap nggak? Pada waktu pengendalian. Oh, pengendalian ini bisa puluhan tahun ini. Seumur proyek sebelum dibongkar. Betul nggak? Nah, ini juga dipersiapkan. Jadi mungkin saja ada modul-modul pemberdayaan kepada anggota bagi badan usaha
jasa konsultansi untuk prakonstruksi, saat konstruksi, dan pasca. Ini ide aja. Lalu how and what tenaga kerjanya itu dari Intakindo memperlengkapi. Oh, untuk prakonstruksi harus seperti ini, untuk pengawasan seperti ini, untuk pengendalian seperti ini. Dan kalau ada kita di kontraknya panjang, nah itu lagi, lain lagi. Saya pikir itu ya yang bisa dilakukan oleh asosiasi. Ya Pak Ahmad ya, makasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih Pak Arul. Pak Peter. Thank you Pak Sudah, Irwan. ya, terima kasih sudah hadir Pak Peter Franz, Ketua DPWN. Halo, halo Pak Peter. Monggo Pak Peter, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Prof. Marlian, Ya Pak Peter. Pak Ketum, Eri, Ketum Sigit, Ya. Mas Dr. Adi, Mas Irwan, yang saya banggakan, dan teman-teman semua. Saya tidak mengikuti secara detail tadi Prof. Marlian, tetapi saya melihat dari sisi saya bahwa ada penurunan kualitas daripada asosiasi karena ada pepatah Jawa yang mungkin Pak Prof. Marlian perlu dengar, Jerbasuki mau beo. Itu ada biayanya. Ada biayanya. Sekarang itu asosiasi itu kekurangan darah, kekurangan biaya akibat regulasi yang kita buat bersama. Ini sudah fenomena terjadi di mana-mana, di seluruh asosiasi menjadi tidak punya kemampuan karena tidak ada darahnya, tidak ada aspek pembinaannya karena uangnya tidak ada, kasarnya lah. Nah, ini karena regulasi yang kita buat dan disponsori oleh LPJK. Ini juga menjadi suatu dikotomi, ada yang profesional dan ada yang asal-asalan, tapi secara regulasi benar. Apa ininya ada, semuanya ada, sehingga bisa mencetak lebih banyak SKA dan SBU daripada asosiasi yang murni profesional. Pak Marlian paham maksud saya ini. Ya. Nah, kenapa ini terjadi? Dulu LPJK kita dorong dari pemerintah, kita pindahkan ke swasta, gagal. Sekarang pemerintah dan swasta jadi satu, belum berhasil. Karena apa? Menurut saya, mohon maaf Pak Marlian, Ya. LPJK juga masih perlu koreksi diri karena seharusnya LPJK menjadi sparring partner daripada Departemen PU. Nah, memang ini belum banyak terjadi. Seperti Mas Adi tadi bilang, bahwa aspek pembinaan kita masih dianggap sebagai beban, liability, bukan sebagai aset. Konsultan bukan aset daripada pemerintah. Paling gampang lah kok Pak Marlian pergi ke peresmian-peresmian atau ada acara-acara, apakah pernah konsultan diundang sebagai ikut serta? Yang diundang kontraktor Pak, konsultan dianggap siapa namanya Pak Menteri, Pak Basuki, Bapak pergi ke IKN, siapa yang pernah mendampingi konsultan dari IKN? Padahal yang membuat IKN dari Urban Design Development, daripada RPK, desain, sampai pada pengawasan adalah konsultan, tapi penghargaan terhadap konsultan menurun. Begitu juga terhadap organisasi. Dulu ada uang yang diberikan dari Bina Konstruksi terhadap konsultan atau organisasi, sekarang tidak ada. Jadi masih dianggap sebagai, wah silahkan cari uang sendiri, silahkan bina anggotanya sendiri. Nah, padahal ini adalah aset. Kalau harusnya LPJK memperjuangkan supaya ada pendanaan yang resmi dari pemerintah, sehingga umpamanya aspek pembinaan yang dititipkan lewat Inkindo atau asosiasi itu bisa membina anggotanya. Karena boleh tanya Pak Ketum Inkindo atau Pak Ketum Sigit, Pak Ketum Eri, berapa uang cash yang ada di Inkindo bulan ini? Berapa uang cash yang ada di DPP-nya Pak Adi atau Pak Irwan? Boleh dicek, tidak pernah akan mencapai 1 miliar. DPN tidak mungkin punya Pak Eri, tidak akan lebih uangnya 1 miliar. Apalagi Intakindo lebih kecil. Bagaimana mau membina? Kita ngomong, wah gini-gini, tapi faktanya tidak ada darahnya untuk membina. Kenapa? Karena pemerintah tidak ada atensi atau afirmasi terhadap aspek pembinaan di asosiasi maupun baik itu asosiasi profesi maupun badan usaha. Nah, mungkin ada baiknya Pak Marlian dan teman-teman LPJK memikirkan ini. Contoh lah paling gampang, LPJK membuat simpan.
Simpan bukannya mempermudah, tapi mempersulit dan memperruwet semua. Tidak pernah diupdate orang yang sudah masuk, disimpan oleh orang lain. Kita mau mengubahnya, padahal kita pemiliknya tidak bisa karena dipakai oleh kontraktor atau tempat lain. Ruwet, kita berdebat panjang masalah hal-hal ini. Padahal cita-citanya bagus, tapi begitu pada tahap implementasi, diputer, diaduk-aduk sehingga menjadi kacau balau. Simpan yang idealnya begini berubah sekarang. Kalau Pak Marlian lihat sekarang simpan, satu orang mungkin punya 10 CV disimpan. Dan biasa aja, tidak ada orang peduli. Kita mau komplain tentang kita simpan kita dipakai, oh bisa Pak, lewat ini gampang, lewat ke kami. Tapi fakta ke lapangannya sangat merugikan teman-teman di daerah. Begitu juga dengan aturan kita tidak ngomong detail lah Pak Marlian. Nanti mungkin di tempat yang lain. Tetapi artinya saya ingin mengharapkan LPJK menjadi sparring partner daripada PUPR itu bisa terjadi di LPJK berikut sehingga bisa memperjuangkan kami yang di bawah LPJK ini. Jadi kalau LPJK yang ngomong bahwa asosiasi butuh darah untuk mengembangkan organisasinya, ya monggo sama-sama. Kalau dibilang wah itu tanggung jawab asosiasi, saya pikir Pak Eri, Pak Sigit sudah kelabakan ini untuk mengurus ini. Boleh dicek di DPN apa kegiatan DPN sekarang. Paling bisa Zoom aja Pak. Itu pun Zoom harus dengan rantai pasok dibantu dengan sponsor-sponsor. Dari dalam sendiri kita tidak punya kemampuan. Bagaimana mau membina anggota yang lebih kuat kalau ini tidak diselesaikan akar masalahnya. Contoh masalah regulasi. Umpamanya IKN. Kebetulan saya pemain IKN. Pagu dana IKN sangat kecil dibandingkan nilai konstruksi. Bapak bayangkan hampir 1-3% terhadap nilai konstruksi harus bertanggung jawab 97% terhadap konstruksi. Itu kan sangat-sangat tidak masuk akal. Tetapi kita dipaksa untuk dengan DIPA yang kecil karena buku biru tidak pernah diupdate sehingga kita di ujungnya, di hilirnya aja, wah ini MK-nya tidak benar, ininya tidak benar, tapi hulunya tidak pernah dibenahi. Bagaimana membangun istana dengan cuma pengalaman 3 tahun diminta? Bagaimana membangun gedung dengan requirement cuma 3-5 tahun pengalaman? Bagaimana dengan tenaga-tenaga yang sudah puluhan tahun bekerja di kita? Tidak bisa terakomodasi, akhirnya masuk ke manajemen, akhirnya aset yang sekian lama kita bina tumpul karena semua tidak ada mau jadi profesional karena memang tempatnya atau slotnya belum ada. Mohon maaf Pak Marlian, Prof atas bahasan saya ini, tapi kita ingin LPJK dan Inkindo bisa bekerja sama memperjuangkan bahwa kami itu adalah aset bukan liabilitas gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Prof, ketum senior, tegas lugas. Iya, baik. Terima kasih. Jadi ada 2 hal tadi yang saya tangkap dari beliau. Afirmasi, kemudian merubah dari beban menjadi aset. Iya. 2 hal itu Prof untuk asosiasi Prof. Iya, baik. Izin Pak Peter, Pak Eri, Pak Sigit, Bapak-bapak sekalian, Bapak dan Ibu yang para senior. Pertama saya menyampaikan mohon dulu Prof, karena kita hari ini adalah Jumat, jadi barangkali 7 menit Prof sampai 11.30 Prof. Oke, baik. Langsung saja. Hadirnya Pak Peter, hadirnya saya di Kafein ini membuktikan paling tidak hal kecil saja Pak, bahwa LPJK boleh hadir di masyarakat. Betul ya Pak? Iya. Dan yang minta sejarah. Iya. Yang minta di sini itu saya Pak kemarin. Izin Pak. Pada waktu kami datang, memang saya minta tanggal 15 datang ke masyarakat dan kami hadir. Dan saya yang minta, ayo kita podcast lusa, saya bilang, supaya kita berinteraksi dengan masyarakat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa menjadi aset bukan jadi beban. Saya setuju, Pak. Jadi memang tadi saya sampaikan, LPJK pertama ini memang tidak mudah, tapi tidak apa-apa, itu bebannya, salahnya ada di kami, oke Pak. Namun, kedua, saya boleh menyampaikan, menambah darah adalah kami usahakan bahwa hari ini kami hadir bukan cuma itu Pak. Kemarin kami hadir juga dengan anggaran biaya negara. Memang tidak dipetakan khusus untuk asosiasi tidak. Tapi kami hadir dengan APBN. Kami akan hadir lagi di Agustus Pak. Yang hari ini belum terfasilitasi, mungkin kita akan hadirkan nanti juga di Agustus.
Bahkan di Agustus, kalau bisa untuk asosiasi badan usaha dan rantai pasok, khusus nih Pak, kita gabung bikin PUB pemberdayaan dengan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi ini kan inovasi yang kami lakukan Pak, hadir dengan anggaran kami. Nah berikutnya Pak, setuju dengan simpan, sudah sedang diperbincangkan, kok bikin rumit. Sudah punya SKK, kok nggak bisa juga terpakai di tender karena simpannya belum update. Sudah punya SBU, tapi kok bagaimana? Karena simpannya belum update. Betul Bapak. Jadi memang peran kami optimalkan nanti urusan simpan ini. Masih perlu atau enggak, atau seperti apa supaya memudahkan masyarakat. Tapi sekali lagi, klinik-klinik layanan ini ada juga di asosiasi. Kami sebenarnya berusaha bukan menggeser. Peran ini ada di asosiasi. Ketika asosiasi, baik badan usaha dan profesi, melayani klinik simpan, izin Bapak, mungkin ada nambah darah. Nambah darah selain bisnis proses SKK dan SBU. Tadi saya menyampaikan klinik sistem manajemen mutu, mungkin bisa nambah darah. Tetapi yang menarik adalah bagaimana pos keuangan untuk asosiasi. Ya, menarik. Nah ini menjadi masukan bagi kami dan juga menjadi legacy LPJK yang sekarang ke pengurus berikutnya. Kami pikirkan Bapak, khususnya di bidang saya, untuk PKB, untuk PUB. Izin Bapak dan Ibu sekalian, tidak terposkan dana PKB dan PUB kepada masyarakat. Namun kreativitas LPJK, kami datang, saya kan sering datang ke daerah. Karena itulah kreativitas kami menghadirkan dana yang ada, yang terbatas juga, supaya masyarakat terbantu. Sehingga kegiatan LPJK menjadi kegiatan PKB dan PUB-nya asosiasi. Nah, kami hadir di sini podcast juga PKB dan PUB. Diharapkan kemarin juga menjadi PKB dan PUB-nya Intakindo dan juga dari Inkindo. Tinggal dipersiapkan nanti berkasnya. Dan semoga ya Pak Peter, akreditasi juga tidak merepotkan, tidak menyulitkan, lisensi juga tidak menyulitkan, sehingga darah-darah itu tetap mengalir ke asosiasi. Penutup, bagi anggota badan usaha, anggota asosiasi profesi, Intakindo dan Inikindo, tetaplah loyal, tetaplah memberikan yang terbaik bagi asosiasi supaya darah-darah itu tetap ada. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Saya dikit mau nambahin. Monggo Pak Eri. Oke, monggo. Nanggapin Pak Peter. Jadi memang masalah yang Pak Peter sampaikan ini udah pernah saya sampaikan juga ke Pak Dirjen Bina Konstruksi bahkan dan teman-teman direktur di Bina Konstruksi bahwa memang maksudnya perubahan regulasi tentunya untuk kebaikan. Itu ya Prof ya? Ya. Tapi yang terjadi kita rasakan sama-sama malah yang terjadi kemunduran. Itu yang akibat regulasi. Dengan regulasi dulu kita punya income yang cukup baik dari sertifikat badan usaha SBU. Tapi begitu regulasi dirubah, harus bikin LSBU, bikin PT, ternyata PT itu pun sampai sekarang belum bisa mengembalikan pinjamannya kepada Inkindo. Karena dia dimodalin dulu. Jadi overhead atau setup perusahaan tersebut sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh LPJK, Sekju, PUPR itu berat. Sehingga overhead yang terjadi setiap bulan itu tinggi. Nah, akibatnya SBU yang dibuat pun tidak, ya kalau kata kita pakpok lah. Jadi sampai sekarang sudah 3 tahun 4 tahun berjalan, perusahaan tersebut belum bisa mengembalikan pinjaman modal awal yang diberikan oleh Indo. Artinya dengan perubahan regulasi ini membuat menjadi berat gitu. Yang tadinya kita ada income dari SBU itu sekarang malah jadi tidak ada income. Bahkan di teman-teman daerah lebih parah lagi. Dulu kita punya pembagian role sharing yang cukup bagus dari SBU tersebut. Sekarang semua menjadi hampir tidak ada. Gitu. Ini perubahan regulasi ya, Prof ya, bahwa kita hadapi kenyataan seperti ini.
Saya sampaikan ke Pak Dirjen, Pak, kalau begini organisasi yang baik dan ideal seperti Inkindo bisa-bisa nanti nggak ada lagi namanya apa, nggak kedengeran lagi namanya. Sudah bisa almarhum karena makin lama uangnya makin habis. Sedangkan yang punya bisnis memang khusus di SBU SKK makin lama makin naik dia. Ini kan regulasi, kenyataan regulasi bahwa regulasi itu ternyata tidak membuat lebih baik kondisi yang ada, tapi ya seperti ini. Nah, kita coba bertahan seperti yang tadi Pak Peter sampaikan. Kami di DPN ya mencoba bertahan dengan berbagai income tambahan. Namun ya itu tidak terlalu signifikan lah. Tapi program kami tetap kami upayakan untuk berjalan selama ini dengan ya menyesuaikan budget. Seperti itulah Prof. Tapi itu artinya memang harus ada improvement karena kenyataannya regulasi yang dibuat itu bukan menjadi lebih baik buat kita. Terima kasih Prof. Ya. Salah satu alasan Pak Eri nggak mau maju lagi nih Pak. Nanti kita dorong Pak Peter. Janganlah. Ya, terima kasih Pak Ketum atas waktunya Pak Ketua Senior, kemudian ada Pak Ketum Sigit juga hadir dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom, terima kasih. Dan Prof Mandian terima kasih atas waktunya, menyempatkan waktu luar biasa. Pak Adi terima kasih juga atas waktunya. Dan saya tidak akan menyimpulkan karena tema pada hari ini adalah kebijakan, tantangan dan peluang. Nah, tadi kita lebih banyak berbicara terkait dengan tantangan ini, Prof. Tantangan ini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada peluang dan ini menjadi pemahaman kita bersama. Kami Kafein hanya bisa meresonansi, Prof. Beberapa pemikiran-pemikiran, ide-ide dari kawan-kawan. Semoga konkret. Kemudian diskusi-diskusi seperti ini. Semoga konkret. Ya, semua nanti semoga kita ada energi bersama sehingga menjadi konkret dari resonansi-resonansi kecil ini. Saya kira kita tutup karena kita mendekati waktu Jumatan. Terima kasih sekali lagi kepada Kafein dan kami berharap untuk hadir pada acara Kafein berikutnya. Dari kami salam hormat untuk semuanya. Mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.